Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, memanfaatkan waktu pagi sebelum terlanjur siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah, Rabbana hablana minaz solihin. Untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Inilah yang bisa dilakukan kakek nenek karena waktunya yang bisa diatur berdua sesuai waktu luangnya. Maka pagi hari Ahad tanggal 3 atau 4 April. Sebentar lagi tanggal 10 April ya. Ada apa 10 April? Rabbana hablana minaz solihin. Ya. Kita baca Al-Quran dulu. Satu ayat yang terpilih apa ya? Ayat Al-Baqarah 15 ya, yang mudah. Ini diteruskan, ditutup terakhirnya. Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 15. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan melaksanakan sholat. Bimma razaqnahum yunfikun, dan membagikan, menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan yang diberikan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Anak-anak cucu anak cucu bangsa di mana pun berada, ya teman-teman semua, para bapak, ibu, dan kakek nenek. Dalam beberapa pekan ini ada dalam pikiran saya, kami, baik dari sendiri maupun dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, itu bagaimana membina adik-adik yang kecil, ya, yang masih ada TK, SD, gitu. Dan juga bagaimana yang SMP, SMA, gitu. Bagaimana yang sudah mahasiswa dan baru saja lulus, gitu, dewasa muda, gitu. Dan kemudian bagaimana yang sudah dewasa agak senior, gitu, tetapi belum punya jodoh, gitu. Tetapi sebetulnya ujung akhirnya kemudian pertanyaan memang kemudian kepada kakek nenek, gimana nih menghadapi itu semuanya. Ya, kakek nenek yang masih punya putra maupun yang bagaimana menyiapkan, menemani anak cucu. Baik, teman-teman, kita akan ngobrol santai dari mana mulanya, tapi tunggu sebentar. Kita
pause sebentar ya, punten. Oke. Maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari mana? Gini, Rabbana ablana minasirin. Memang sebisanya ini mulai dari diri sendiri. Mulai dari sendiri, yang kecil dan sekarang. Mulai dari diri sendiri kecil sekarang ini, kakek nenek setelah atau bersamaan dengan memikirkan yang tadi-tadi, misalnya cucu, gimana cucu, ya gitu ya, atau jadi mengingat dulu bagaimana waktu kita masih punya anak-anak kecil. Waktu itu yang paling sibuk kali pas bapak ke Kanada, ibu punya putra pertama, putra kedua, terus bapak ke Kanada, keluarlah putra ketiga. Gitu. Itu pasti sibuk sekali ibunya, pasti itu. Ingat kayak gitu pasti sibuk sekali. Nah kita bayangkan anak cucu kita juga begitu ya, anak-anak gitu, pasti sibuk sekali pada situasi itu. Oke, tahap itu dulu, baru nanti di tahap 1 kita bicara itu. Tahap kedua gimana kalau sudah anak mulai remaja, atau sebelum remaja itu ketika anak-anak mulai TK SD TK SD sampai kelas 3, kelas 4 gitu ya. Itu masih masanya anak-anak gitu. Kalau ditinggal nangis, kalau nggak diajak nangis. Itu kalau udah kelas 4, kelas 5, ya kelas 5, kelas 6, SMP sudah mulai tahu main sendiri, diajak nggak mau. Nah nanti sekedar mulai kemudian SMP sampai dengan SMA sudah mencari sendiri dan kemudian mahasiswa memang kemudian sudah eksperimen sendiri, dan pasca kampus lain lagi, pasca kampus kedua. Oke, kita mulai saja. Memang Sobat Nabla Minasalin, mudah-mudahan bisa diikuti bagi kawan-kawan yang ikut berproses di dalamnya. Oke Bu, kira-kira waktu anak-anak kecil sebaiknya bagaimana ya Bapak Ibu itu, orang tua itu, ketika anak-anak masih ditinggalin nangis gitu. Ini memberikan saran kepada anak-anak kita yang masih anaknya kecil-kecil gitu, agar orientasinya ke gitu, bagaimana supaya iman kita, takwa kita nambah lah, iman takwa amal soleh gitu, menyadari itu dan iman takwa amal solehnya jadi nambah gitu. Bisa Bapak dulu, Ibu dulu. Ya Bapak aja. Ya kalau Bapak memang, kalau anak-anak masih kecil, Bapaknya biasanya juga lagi orientasi keras untuk nyari ini ya, rezeki barokah ya, sama karir gitu ya. Misalnya satu proyek ya, atau sama sekolah juga gitu, sekolah S2 gitu. Di situ memang relatif hanya sekali-sekali nemenin ibunya, nemenin istri untuk sana. Walaupun intensitas itu sebaiknya memang walaupun sedikit tapi waktunya berkualitas gitu. Nah kalau Ibu kira-kira kemana? Ketika anak masih sebelum TK. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau diingat kembali memang masa-masa itu adalah masa-masa yang artinya keluarga masih keluarga baru, masih saling menyesuaikan diri juga pasti masih belum selesai, bahkan sampai sekarang juga penyesuaian diri suami istri itu belum selesai gitu ya. Artinya banyak hal yang masih perlu disepakati dan lain-lain. Nah kalau pada saat anak-anak masih kecil-kecil memang sebetulnya peran orang tua itu besar ya, untuk menemani pertanyaan-pertanyaan mereka, menemani main mereka. Memang kebutuhan anak terhadap kehadiran orang tua itu besar gitu. Sekalipun betul memang
walaupun sebentar tapi berkualitas. Tapi kualitas itu seperti apa? Nah, itu kan sebetulnya batasan atau bukan batasan, arti definisi kualitas itu yang sebetulnya perlu ditanyakan yang namanya berkualitas. Mungkin kalau psikolog sudah tahu ya, psikolog itu apa yang disebut pertemuan berkualitas. Tetapi paling tidak membersamai mereka ketika mereka dalam kesulitan, membersamai, tapi bukan artinya memanjakan. Sebetulnya itu. Sebetulnya yang perlu itu adalah mengajari mereka bisa mandiri, tetapi juga kita bukan sebagai musuhnya, karena biasanya orang tua itu lebih banyak cerewetnya, lebih banyak ngasih nasihatnya, sementara anak bosan sekali mendengarkan itu gitu. Tetapi bersama-sama main bareng, memang akhirnya ya waktu itu cukup perlu banyak waktu untuk bisa berdialog dengan mereka gitu. Kayaknya kalau dipaksain kurang lebih gitu. Saya juga teori ini ya gitu. Artinya waktu itu pasti banyak yang nggak bisa. Kalau dipaksakan waktunya itu dibagi dengan, bukan dibagi ya, agak disiplin gitu ya. Misalnya nih Sabtu Minggu benar-benar nggak buka buku gitu ya. Maksudnya nggak buka tugas kantor gitu ya. Sabtu Minggu khusus betul-betul untuk anak-anak, barangkali mungkin saran evaluasinya begitu ya. Gitu. Jadi kadang kita kecampur-campur nih. Apalagi pola saya ini yang polanya campur-campur itu. Kadang-kadang Sabtu Minggu masih ngerjain tugas kantor gitu, sementara ingin nasihatin anak juga gitu ya. Baik, sekarang kalau langsung melangkah ke sedikit remaja, lebih ini lagi ya, lebih berat lagi ya kalau kita nggak bisa membagi waktu dengan baik. Atau ada trik lain ini waktu remaja. Anak remaja ini anak-anak mulai ya kalau tadi asumsinya TK, SD lah asumsinya gitu. Sekarang mulai SD kelas 5, kelas 6 misalnya udah rata-rata ada di kelas 6 itu mulai dibimbelkan ya. Nah, ketika dibimbel kemudian dia ngerti di luar dan juga konsentrasinya berbeda gitu. Itu kira-kira apa tuh pola kita? Memang sebetulnya masih ceritanya menemani tadi, tapi barangkali menemani agak berbeda itu. Menemani adik-adik yang usia kelas 5, kelas 6 sampai SMP. Nah, ibu diwawancara ya mah kumaha. Nanti Bapak beri tambahan ya. Iya. Jadi sebetulnya mungkin jadi memang apa ya, mendidik itu sebetulnya memberikan dasar memori pada anak gitu. Jadi kalau ketika masih kecilnya kita sudah membiasakan, ketika SD lah mungkin, TK SD itu kita membiasakan anak untuk melakukan hal-hal, yaitu misalnya mengenal Allah itu bukan dengan Allah itu seperti apa, Allah, tapi mungkin tadi ini siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa menghitungkan siang dan malam, itu Allah. Nah, itu mengenalkan itu gitu. Nah, terus ayo kita sholat untuk itu, beribadah pada Allah gitu-gitu, supaya kita, Allah sayang dan lain-lain gitu, mungkin begitu. Nah, sehingga ketika kecil dia sudah tertanam untuk hal-hal ketauhidan. Nah, ketika remaja memang ini sulit sekali, karena remaja itu dia sudah mengenal teman. Kita tidak tahu temannya itu mempunyai latar belakang yang seperti apa, bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana perilaku mereka. Nah, karena anak itu mudah sekali teman itu menjadi bagian yang terbesar dari hidup mereka lah kalau sudah remaja gitu. Nah, namun ketika kita sudah menetapkan atau menerapkan fondasi yang kuat ketika dia sebelum menuju remaja, itu akan menjadi salah satu benteng lah. Walaupun tetap perlu kita ingatkan, perlu kita temani, namun memang tidak mungkin bisa, akan sangat berbeda lah menemani remaja itu. Mereka perlu diberi kesempatan untuk
untuk menentukan apa yang dia sukai, tetapi kita juga masih tetap perlu memberikan batasan-batasan gitu. Artinya anaknya diajak ngobrol. Nah, ketika ngobrol inilah setiap anak itu berbeda gitu. Ada anak yang bisa ngobrol dengan cara misalnya serius, ayo duduk serius gitu. Gitu. Tetapi ada anak yang memang nggak bisa seperti itu. Dia harus memasukkan, kita harus memasukkan ide-ide kita, nasihat-nasihat kita itu sambil lalu gitu. Sambil lalu aja, sambil santai gitu, kegiatan yang lain, ya gitu. Sambil kegiatan yang lain terus kita masukkan D gini, D gini. Jadi nggak bisa duduk berhadap-hadapan terus itu membuat anak menjadi kurang nyaman dan itu jadi mereka akan selalu menolak gitu. Tetapi kalau kita kayak ngobrol santai, kayak temenan, terus nanyain kegiatan-kegiatannya, terus, nah disitulah diselipkan gitu. Ketika anak mulai cerita-cerita, coba diselipkan gitu. Ya kayak kita bikin cerita apalah gitu mungkin. Sepertinya seperti itu. Karena memang anak akan tidak suka dalam kondisi resmi duduk gitu, itu seperti hukuman buat mereka gitu. Dan kita sebetulnya kan bukan ingin menghukum tetapi ingin menasehati. Tetapi kalau nasehatnya seperti itu dalam kondisi seperti itu bukan nasihat yang mereka dengarkan tetapi penolakan gitu. Ya memang tidak mudah sih sebetulnya dan zaman selalu berubah gitu. Seperti sekarang zamannya pakai gadget yang anak ada di rumah gitu, tetapi dia main gadget dan kita nggak bisa berkomunikasi dengan dia. Nah itu juga kalau menurut saya juga mencoba menasehatinya seperti itu gitu. Jadi coba deket, coba ngobrol, nanya apa gamenya apa gini gitu. Terus, nah di situ diselipkan, Mbok ya ini gitu. Cobalah sedikit dikurangi atau apa gitu. Memang ternyata jadi orang tua itu mikir terus bagaimana agar anak-anak ini bisa terkondisikan dengan baik. Memang capek sih, mungkin karena itulah jadi orang tua itu pahalanya surga gitu. Karena memang capek. Sorry, alhamdulillah, ya luar biasa. Jadi tadi situasinya barangkali saat ini ya, remaja mulai mengenal di luar, mengenal gadget, kemudian punya keasikan tersendiri. Tadi kalau masih anak-anak itu kalau ditinggal nangis, ini kalau udah besar ini kalau digodain marah, gitu. Digodain maksudnya diganggu, diajak suatu kegiatan yang ngikutin kegiatan orang tua jadi marah. Akhirnya lagi-lagi betul tadi, jadi orang tua, jadi berkeluarga itu setengah agama tadi di situ. Bahkan hadiahnya surga tadi kan. Gitu. Jadi luar biasa. Teori klasiknya memang kita buatkan sebuah komunitas. Dan kita sudah mencoba itu, kita berikan TK, SD, SMP ya gitu ya. Tapi di sekolah, komunitas di sekolah juga katakanlah bukan bikin yayasan, bikin sekolah gitu ya. Bikin guru-guru kita ajak bersama untuk nemenin anak-anak kita gitu. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Atau pesantren gitu. Nah, salah satu alternatif jadi tengah ini sekarang pesantren di tengah kota, di mana adik-adik masih bisa ngikutin bersama keluarga, ngikutin perkembangan kota, tapi kesehariannya dalam situasi pesantren. Ini ekstrim ininya. Tidak betul-betul tidak mudah. Artinya sekian orang tua harus berkumpul, oke sepakat kita nemenin anak-anak kita untuk bisa main bersama, sementara kita bisa koordinasi dengan gurunya. Kita bisa memasukkan tata nilai tidak hanya di orang tua, di keluarga, tapi juga lewat gurunya, lewat teman mainnya. Ini PR yang berat. PR berat karena memang jadi tidak hanya 2 orang suami istri, tapi kemudian suami istri 100 orang, 50 orang berkumpul untuk membuat bersama-sama 50 anak tadi menjadi 2-3 kelas gitu, atau satu kelas saja dulu lah, 20 keluarga gitu ya, bikin satu kelas bersama terus diikutin gitu. Tapi itu sekali lagi itu baru anak kita, anak-anak yang lain nanti itu PR kita untuk bisa menemani untuk membuat komunitas seperti tadi. Yang dimana menarik orang tuanya,
Kalau sekedar nitipin sekolah terus orang tuanya business as usual ya kurang ini, masih kurang efektif. Baik, tadi luar biasa. Tadi pada level SD, SMP itu kayaknya salah satu solusinya begitu. Ya, teori titik tengahnya tadi pesantren di tengah kota, berkumpulnya 20 keluarga bersama-sama mendesain sebuah kurikulum lewat yayasan dan sekolah, tetapi orang tua tetap masuk di dalamnya, bagian dari kurikulum itu. Itu segitiga emas dulu, anak-anak, orang tua, dan guru. Nah, sementara kalau anak-anak kita udah naik, memang kemudian ini kita niatkan untuk amal soleh untuk orang tua yang lain, tapi tetap orang tua yang itu prioritas. Jadi siapa yang orang tua mau menemani anaknya, itulah yang kemudian jadi anggota dari yayasan, kurang lebih gitu. Baik, sekarang kita pindah ke berikutnya. Sekarang ide itu sudah ada. Kita sudah mencoba membuat sekolah Ibnu Sina misalnya. Ya, seperti itu. Tapi tidak mudah juga untuk merawatnya. Ya, itu sudah kita buat satu sekolah yayasan ketika SD, SMP. Ya, tapi ya setelah SMP kita cari sendiri-sendiri. Ya, sebenarnya itu kita bahkan untuk bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang lain. Tapi tetap orang tuanya, prioritasnya orang tuanya yang punya perhatian. Kayaknya sih syarat pendaftarannya kalau orang tuanya, bapak ibunya mau menemani anak, apakah sebulan sekali ketemu di sekolah agar perkembangan anak-anak bisa terjangkau lah ya. Jadi tidak dipaksakan, enggak, terjangkau. Ya, jadi katakanlah pikiran bebas merdeka kayak internet itu bisa masuk kamar-kamar, tetapi bersama guru-guru dan orang tua, anak-anak nanti membaca tanda-tanda zaman tadi. Baik, sekarang kita bicara yang mahasiswa sampai pasca kampus. Ini polanya gimana? Ini agak susah nih, kita belum pernah mikirin dengan baik ini. Jadi anak-anak yang sudah selesai terus sedang dewasa muda, ada strategi apa Bu? Ini untuk menjawab pertanyaan, bukan jawab pertanyaan sih, untuk memikirkan sekaligus jadi dokumen bagaimana seorang teman gimana kalau mencarikan jodoh atau anaknya gitu ya. Ini terutama yang putri gitu ya, tidak mudah. Ternyata makin banyak juga yang putri-putri yang karena memang situasi pasangan, situasi keluarga, situasi orang per orang itu lebih bebas mandiri masing-masing gitu. Tapi sebelum sampai ke sana, ini dari mahasiswa sampai lulus pasca kampus, menemani adik-adik kita supaya mandiri, bahwa saya harus siap menjadi kepala keluarga, saya siap menjadi ibu keluarga. Ini terus terang belum dengan serius kita pernah bicarakannya. Dan barangkali kalau kita pikirkan ngikutin pola kita masing-masing, ya mandirilah sesuai dengan karakter yang dia punyai. Gitu, Masya Allah. Apa karakter yang punyai? Ada yang pengen jadi pekerja, jadi birokrat, ada yang ingin menjadi guru, dosen gitu, ada yang ingin jadi pebisnis kayak gitu. Itu sudah berbeda-beda itu. Apa sarannya Bu kalau gitu Bu? Memang pertama kalau saya memang ya tadi tes di ISC ketemu seperti apa, tes temubakat.com seperti apa, udah nikmati itu, ikutin dari hobi yang terdalam, kesenangan terdalam. Nah kemudian memang dikombinasikan dengan tanggung jawab ingin berkeluarga, di mana harus ada honor, ada uang bulanan gitu. Ini gimana sampai di situ Bu? Sarannya gimana? Tidak mudah. Ya, belum tahu sih sebetulnya, tapi mungkin ya setiap orang dia punya punya kemampuan, punya rasa nyaman di dalam melakukan sesuatu. Artinya begini, untuk melangkah pertama dia harus mandiri gitu. Artinya melangkah untuk menjadi mandiri itu seberapa mampu dia, kapan dia, nah gitu.
kapan dia merasa nyaman, oke saya bisa mandiri, saya ingin merencanakan pekerjaan yang seperti apa gitu. Jadi dia karena kalau sudah pasca kampus itu kan memang sebetulnya sudah harus bertanggung jawab untuk diri sendiri gitu. Jadi dia perlu memahami saya mampunya di mana gitu. Kayak saya gitu, saya nggak mampu praktek jadi dokter gitu. Walaupun dokter nggak mampu praktek jadi dokter. Kenapa? Karena kalau sudah sudah ngasih resep, ngasih obat itu kepikiran gitu, pasiennya itu kepikiran takut ada apa-apa. Nah itu menjadi tidak ada kenyamanan di sana gitu, sehingga praktek itu menjadi sesuatu yang berat gitu. Nah tapi kalau misalnya ngobrol, memberi masukan-masukan atau ngasih kuliah, mungkin itu masih ada dalam zona nyaman gitu. Memang sebetulnya tidak semua kegiatan itu harus ada dalam zona nyaman, benar. Tetapi ada satu kegiatan yang berat, mungkin di luar zona nyamannya malah membuat seseorang menjadi tidak terkontrol gitu. Artinya menjadi suatu stresor besar gitu. Dan sebetulnya kalau memang ingin untuk bekerja itu memang malahan bukan, jangan sampai pekerjaan itu membuat stres gitu, karena kan akan ia jalani sampai seumur hidupnya gitu. Nah, sehingga memang setiap orang pasti mempunyai